bin As ini anaknya Sayyidina Amr bin As yang membebaskan kota Mesir. Karena orang Mekah masuk Islam lebih dulu dari ayahnya, dan dia menulis. Aku tidak pandai menulis, kata Abu Hurairah. Jadi apa yang diucapkan Nabi dia tulis. Cuman beliau Abdullah bin Amr bin As itu cuma meriwayatkan 800 hadis, sedangkan Abu Hurairah 5.300 hadis. Jadi ada sahabat yang dia itu hafal puluhan ribu hadis mungkin. Cuman yang sempat diriwayatkan Abdullah bin Amr bin As ini ikut ayahnya ke Mesir. Di Mesir itu nggak banyak orang yang cari ilmu pada saat itu karena baru masuk Islam. Beda ya, Abu Hurairah itu tetap di Madinah. Madinah ini kotanya Nabi. Orang kalau masuk Islam carinya di Madinah. Jadi pada saat itu Madinah udah kota ilmu. Arab Mesir belum. Jadi yang ngambil hadis itu sedikit dari Abdullah bin Amr bin As. Ayo, saya akan maksudnya. Jadi yang pertama kali, jadi ketika Nabi wafat, yang hafal Quran 4 orang, yang lain itu hafal cuma nggak full. Karena ketika Nabi hidup kan Quran terus-terusan turun. Nah, mungkin detik-detik akhir ada sahabat yang lagi jihad selama 1 bulan, 2 bulan, di momen itu ada beberapa ayat turun, dia nggak sempat dengar, nggak sempat ini. Ada yang cari, ada yang nggak cari. Cuma setelah Nabi wafat mulai disempurnakan hafalan masing-masing pada Al-Quran banyak. Cuma ketika momen Nabi meninggal dan dia sudah hafal semua Quran cuma 4 sahabat. Yang pertama kali Nabi sebut adalah Abdullah bin Mas'ud. Makanya dalam hadis ini dia mengatakan dia itu nggak hanya menghafal, cuma dipelajari makna per ayat, nggak paham ditanya ke Nabi. Penyebabnya apa? Karena Abdullah bin Mas'ud paling sering sama Nabi, jadi khadimnya Nabi yang selalu mengiringi Nabi. Bahkan masuk ke rumah, otomatis banyak hal-hal yang dia dengar dari Nabi. Jadi setiap ayat itu beliau bisa turun langsung beliau dapat. Ya termasuk orang yang pertama kali mendengar lah ayat itu. Wa huwa radhiyallahu ta'ala anhu awwal man jahara bil Quran minas sahabat. Dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini orang yang pertama kali membaca Al-Quran secara terang-terangan di hadapan Quraisy. Wa dzalika annahu lamma nazalat suratul Rahman. Hal tersebut terjadi ketika turunnya surah Ar-Rahman. Qala Mustafa alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, "Man yaqra'uha 'ala Quraisy." Siapa yang mau membaca surah Ar-Rahman di hadapan Quraisy? Faqala Ibnu Mas'ud, "Ana ya Rasulullah." Berarti dia udah hafal ya. Baru turun ini. Siapa yang membaca? Saya ya Rasulullah. Berarti dia hafal. Wa dhahaba ilaihim fara'ahum mustami'in haula al-Ka'bah. Akhirnya dia datangin Quraisy, dilihat lagi ngumpul di sekelilingan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu tempat yang sakral. Yang berani duduk di depan Ka'bah hanya tokoh-tokoh besar Quraisy itu. Yang lain nggak berani. Memang ada kasta di zaman itu ya. Faftataha al-qira'ah biha. Ini kesempatan langsung dia baca. Faqama Abu Jahal falaqamahu. Langsung Abu Jahal berdiri ditabuk. Karena beliau kan cuma penggembala domba. Dan juga dari pembela beliau itu nggak ada orang yang ditokohkan. Jadi nggak ada pembela lah begitu. Nabi itu kan kayak gitu disakiti ketika masih ada pamannya Abu Thalib. Termasuk tokoh yang disegani pada saat itu. Jadi kalau bayang, Nabi itu terlindungi dengan tokoh ini. Beliau tidak ada. Jadi orang semena-mena aja. Ya begitu lah ya. Kayak ada suatu negara, ini anak pejabat besar ini. Jangankan petugas keamanan yang pangkatnya rendah, kepalanya juga pikir-pikir kalau menangkap dia. Gitu ya. Ini kalau ada bekengan ya, sini juga. Zaman itu. Beliau ini nggak ada. Udah orang kecil, langsung ditabuk sama dia. Abu Jahal ini kan apa ya?
berharap seperti orang yang nomor satu lah. Dia terus memprovokasi orang Quraisy untuk memusuhi Nabi. Kalah apa sama Nabi? Wasyaqqa udhnahu wa admahu, sampai dirobek telinganya, keluar darah. Atau tabukan yang begitu keras sampai memecah daun telinga. Fadhahaba wa 'ainahu tadma. Dia berlalu, kalau ditabuk kan lumayan mukanya panas, air matanya berkaca-kaca sampai mengeluarkan air mata, nangis. Fatamma Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nabi iba melihat, kan orang yang dekat sama Nabi. Pada dalam Jibril alaihi salam dhahikan. Malaikat Jibril turun dalam momen itu dalam keadaan ketawa. Anta tadhak wa Ibnu Mas'ud yabki. Cara Nabi bertanya, engkau ketawa sedangkan Ibnu Mas'ud lagi menangis. Nabi itu kasih kalimat yang simpel. Maksudnya, kenapa engkau ketawa? Apa momen engkau ketawa? Dalam keadaan seperti ini kau ketawa keadaan saya Ibnu Mas'ud lagi menangis. Jadi cuma ngomongnya Anta tadhak, engkau tertawa, wa Ibnu Mas'ud yabki. Sedangkan Ibnu Mas'ud lagi nangis. Faqala, kata malaikat Jibril, sata'lamu ya Rasulullah mimma arham. Engkau bakal tahu wahai Rasulullah karena apa aku tertawa. Falamma kana yaum Badr wa nasarallahu al-muslimin. Ketika di perang Badar dan Allah menolong kaum muslimin, amara Mustafa sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah bin Mas'ud an ya'khudha ruhahu wa yaltamisu fil jurha. Karena lagi sibuk yang lain, Abdullah bin Mas'ud karena kecil kan mau ikut perang juga enggak ini. Coba kalau ada yang masih belum mati, belum meninggal, kata Nabi bunuh. Faqal yang tadi bihi rakai bagi fayaqtuluhu. Faqala bi Abi Jahl qaddarallah. Pas dia lagi nyari, di hadapannya ada Abu Jahal. Kejadiannya mungkin 10 tahunan atau kurang 10 tahun dari dia Abu Jahal tabuk ini. Ini Abdullah bin Mas'ud. Famarra bi Abi Jahl wa huwa mulqan fi syada'idil halaq. Dalam keadaan terkapar, sudah di akhir zaman, tinggal matinya dan matinya. Yang bunuh Abu Jahal siapa? Ada 2 pemuda kakak dia, umurnya baru 18 tahun dari kaum Ansor. Soalnya orang Madinah, mana tahu dia orang Mekah. Jadi datang nemui ada sahabat senior. Siapa? Allah Abdurrahman bin Auf atau yang lain. Wahai paman, beritahu kami yang mana Abu Jahal. Aku dengar dia waktu di Mekah sering menyakiti Nabi. Apa yang akan kalian perbuat? Kau akan lihat apa yang kami akan perbuat kepada dia. Kagum sih. Tahu kalau dia tokoh berarti kan bukan orang sembarangan dan dijaga karena dia yang pimpin pasukan Quraisy Abu Jahal itu. Kalau udah pimpinan itu jenderal tertinggi, itu ada lapis 1, lapis 2, lapis 3 kan yang dijaga. Jelasin itu. Satu. Yang kedua, ketika perang itu kan orang cuma mata aja kan melihat. Kan pakai fokus perang. Dikasih tahu dari kejauhan, kau lihat di sana, kita punya. Gak lama, saling berbalas serangan. Akhirnya mampu dilumpuhkan oleh kedua pemuda. Jadi Abu Jahal ini, Fir'aun hadhihi ummah, kata Nabi, Fir'aun yang umat ini mati di tangan seorang pemuda.
dua orang pemuda.